Yang di belakang boleh maju ke depan. Masih yang di depan yang masih kosong boleh bisa. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kasih semangat ya untuk mengikuti ibadah ini walaupun ada haru biru yang kita rasakan. Ada apa namanya? Bukan sedang bersedih karena sesuatu terjadi, tapi perpisahan gitu ya. Kalau 3 tahun lebih kurang kita bersama pasti ada kesan, ada kenangan, ada sukacita yang kita rasakan sehingga ketika kita dengar mereka pergi kita merasa sedih. Tapi ya berdoa supaya ketika pun mereka nanti tidak bersama dengan kita, ada Allah yang akan menyertai mereka, Allah yang akan selalu bersama dengan mereka. Bersyukur Tuhan berikan kepada kita hati yang tetap mau bersekutu. Bersyukur kalau sudah dilakukan beberapa kegiatan, ada Jumat Gembira, ada juga Paskah PI dan penginjilan KKR yang sudah kita kerjakan. Bersyukur untuk setiap firman yang sudah disampaikan. Bersyukur untuk undangan yang Tuhan hantarkan. Bersyukur untuk kita hari ini. Secara bersama kita akan beribadah kepada Allah. Kita akan siapkan hati kita sebagai panggilan beribadah. Kita akan membaca dari Mazmur 84 ayat 11 dan ayat 13. Mazmur 84 ayat 11 dan 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab lebih baik 1 hari di latarmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita bersyukur kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau kepada kita Tuhan lakukan untuk mendengarkan nama Tuhan, untuk lebih memilih berdiam dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Kita akan puji Tuhan dari buku lagu nomor 395. Satu hal yang meminta kepada Tuhan. Biarlah kita nyatakan kerinduan hati kita kepada Allah dengan pujian ini. 395. Untuk menikmati baiknya, menikmati kuasanya, menikmati kasihnya, dan menikmati firman. Kita nyatakan pujian ini.
sanalah kasih Tuhan dinyatakan, di sanalah kemurahan Tuhan disampaikan, di sanalah diberitakan bahwa ada Allah yang mati bagi kita di kayu salib, ada Allah yang sudah mati untuk menyelesaikan dosa kita. Kita teruskan pujian kita bernyanyi dari buku lagu nomor 65. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. 65. Setelah pujian ini kita akan berkata.
kesempatan ini kami bersama-sama mendapatkan sukacita yang datang dari Tuhan. Berkatilah anak Tuhan yang melayani hari ini. Berkatilah firman yang akan diberitakan. Berkati hati kami supaya kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan. Kami siap dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar segala pujian, hormat, penyembahan kami nyatakan kepada Allah. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur kepada. Amin. Kita silakan untuk kami duduk kembali. Kita akan mendengarkan seri saat teduh. Kepada Tuhan yang besar ya. Kalau ada satu pribadi yang mungkin orang mempertanyakan dosa apa yang dibuat, tapi Tuhan menjawab karena dosanya. Tapi supaya lewat hidupnya orang melihat perbuatan Tuhan yang besar, supaya orang bisa memuliakan lewat apa yang Tuhan lakukan, supaya lewat perbuatan yang besar itu ada orang yang berpindah dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Ada orang yang sudah dibersihkan dari dosanya, ada orang yang akhirnya setelah dibersihkan diutus untuk pergi kepada Allah yang sudah menyelamatkan dirinya. Kita akan mendengarkan seri satu yang akan dibawakan oleh Pak Marwan Tarigan. Sebelumnya kita puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 479. Tuhan telah pernah perkara besar. 479. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita membuka kitab
Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan 17. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan 17. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Ibu saudara-saudara akan membaca ayat genap, begitu sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 17. Saya akan mulai. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu menuliskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah diri.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Pada hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Dia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab dia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat melakukan mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau apa katamu tentang dia? Karena ia telah memberikan matamu." Jawabnya, "Dia adalah seorang nabi." Ya, kadang-kadang ada banyak orang berpikir ketika seseorang sakit itu karena dosanya. Ya, mungkin hari ini Tuhan Yesus ingin merubah cara berpikir murid-murid, karena ini pernah kejadian gitu, di tempat kita. Ketika ada seseorang sakit, ada bisikan itu karena dosanya, harus bertobat, begitu kadang-kadang. Tapi di sini Tuhan tidak bilang begitu. Sekalipun mungkin kebanyakan kita sakit karena ulah kita, kebanyakan kan begitu. Cara hidup kita yang tidak benar, cara makan kita yang tidak benar. Tetapi mungkin ini Tuhan mau merubah penyakit ini, bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dia, tetapi Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Jadi perlu juga sebenarnya kita melihat ketika orang sakit ini karena apa? Apakah karena nama Tuhan mau dimuliakan di sana, atau karena hidup kita yang salah?
Ini begitu di sana ayat yang satu dikatakan waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Lalu murid-muridnya bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta? Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sekali lagi, sering terjadi begitu ketika sudah bertobat nih, ada orang baru sakitnya pun mungkin sakit yang parah. Seringkali dalam benak kita dosa nama, gitu. Gargarilah, gitu kadang-kadang. Seringkali terjadi begitu. Dan ini pernah kejadian di tempat kita, ini nggak usah saya sebut orangnya kan gitu. Tapi saya pernah dengar begitu. Masa kan saya disuruh bertobat, ada belum bertobat betul karena itu tetap ada penyakit memang. Ini mungkin yang harus kita lihat, bahwa tidak semua penyakit yang ada itu karena dosa, tetapi karena harus dinyatakan kemuliaan Allah di sana. Karena ini Tuhan sendiri bilang, bukan karena orang tuanya, bukan karena dia, tetapi karena memang Tuhan harus dimuliakan. Ayat yang kelima dikatakan di sana, sebab aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta. Ini yang cara Tuhan menyembuhkan itu. Ludah, ya, diludah, seolah-olah jor, ya. Ludah itu kan jor sebenarnya, dicampur dengan tanah, dioles-oles lalu ditaruh, tapi sembuh. Saya mendapat pengertian di sini bahwa ada pun kuasa gerak di situ. Kalau Tuhan meludah itu sembuh, jadi rasa Tuhan dosa itu begitu kira-kira. Ini yang saya dapat ini, ini ditambahkan teman-teman. Tuhan menunjukkan aku yang punya kuasa. Dengan ludahku pun orang bisa sembuh. Cara Tuhan kan berbeda-beda menyembuhkan orang. Tapi dengan ludahnya saja sembuh. Sekalipun itu tadi bukan karena dosa orang itu, bukan karena dosa orang tua, tetapi Tuhan punya kuasa. Melalui ludah saja orang bisa sembuh dari itu. Ini menunjukkan betapa kuasa Tuhan. Makanya dia bilang tadi bahwa selama aku ada di dunia, akulah terang. Ayat yang keempat, saya lepas ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan ada malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama Tuhan di bumi ada banyak perkara yang dikerjakan. Bagaimana dengan kita selama Tuhan izinkan di bumi? Tentu kita orang-orang yang sudah Tuhan tebus harus melakukan pekerjaan yang sama apa yang kita kerjakan. Karena ketika sudah malam tidak ada lagi waktunya untuk bekerja. Ketika Tuhan sudah memanggil kita, kita tidak bisa bekerja lagi. Kita hanya bisa memuliakan nama Tuhan lagi kalau kita sudah dihapus. Bagaimana kita di bumi ini ketika Tuhan beri kesempatan hidup? Berarti yang harus kita kerjakan adalah bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang Tuhan ingin. Ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, yang membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang sudah. Saya berpikir begini, biasanya yang sering disembuhkan orang di kolam Bethesda, ya. Bethesda, sering di situ, ya. Ini Siloam gitu.
Kan di kolong Bethesda itu ada banyak biasanya orang berkumpul di situ, orang-orang sakit biasa di situ. Jadi kenapa Tuhan suruh ke Siloam? Ini mungkin ya seterah Tuhan lah, mau Tuhan suruh kemana gitu. Tapi mungkin ini bukan karena dosa dia, bukan karena dosa orang tuanya. Saya lihat bahwa sebelumnya Siloam ini hanya tempat penampungan air waktu itu, gitu. Bukan untuk orang berobat di situ. Tapi kalau Bethesda itu kan memang di situ memang tempat orang biasanya orang lumpuh, ada banyak orang-orang sakit di situ. Nah, ketika katanya datang malaikat mandi di situ, lalu siapa yang duluan nyemplung, dia sembuh. Ini saya lihat begini, nanti mungkin Bapak bisa menjelaskan kenapa harus ini. Tapi saya melihat begini ya, terserah Tuhan mau suruh kemana, yang penting sembuh, begitu ya. Karena kan cara berpikirnya bukan seperti Tuhan berpikir juga, kemana Tuhan suruh ya ke situ. Saya hanya melihat bahwa di sini taat dia. Yang disuruh ini taat. Kalau enggak kan bisa juga bilang, seharusnya kan ke Bethesda ini. Karena di sana banyak orang lumpuh yang sembuh. Tapi Tuhan bilang Siloam. Dan dia enggak membantah. Tidak ada perbantahan dia buat di sana. Lalu terjadi pertentangan ayat ke-8. Tetangga-tetangga mengatakan bukan dia. Orang lain dia mirip. Tapi dia mengaku saudara-saudara ayat ke-8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah ini dia yang selalu mengemis? Ada yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata benar adalah dia. Nama Tuhan dimuliakan. Orang buta atau pengemis biasanya hitungan garis-garis orang paling bawah kan begitu, terhina begitu. Tetapi dengan hadirnya Tuhan di situ ada perubahan yang terjadi. Dengan hadirnya Tuhan dalam hidup kita tentu ada perubahan yang besar. Ada perubahan terjadi dengan adanya Tuhan di situ. Soalnya apakah kita sudah menerima Tuhan dan taat akan perkataan Tuhan atau tidak? Yang buta ini tadi taat. Ketika Tuhan suruh pergi ke Siloam, dia pergi. Ketaatannya membuat dia sembuh. Ketaatannya membuat hidupnya menjadi berubah menjadi lebih baik. Tentu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, taat akan perkataan Tuhan, tentu ada perubahan dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Jadi tadi kan dengan caranya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang dia kerjakan, maka terjadi perubahan yang besar dalam hidupnya. Bahkan mungkin tetangga-tetangga tadi juga nggak percaya, apa ya? Kadang-kadang kan ada juga orang dulu siapa itu begini, sekarang kok udah begitu, karena siapa itu? Apakah karena kita atau karena Tuhan? Ini dia mengaku, dia, aku yang pengemis itu. Terjadi perubahan ketika Tuhan hadir di situ. Ketika ada Tuhan, terjadi perubahan dalam hidup orang yang percaya. Dan itu pun pasti akan terjadi ketika kita percaya dan taat kepada Tuhan. Maka pasti terjadi perubahan yang lebih baik buat kita. Nah, persoalannya adalah ayat yang 10. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi buta? Ayat 11 jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengambil tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah itu aku membasuh diriku. Aku dapat melihat. Ayat ke-12, lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang-orang buta itu kepada orang-orang Farisi. Ini masalah. Sudah sembuh, seolah-olah punya hati lagi. Orang Farisi tidak suka hubungan sama Tuhan. Kira-kira orang Farisi dalam hatinya bilang, aduh bahaya ini.
ada persaingan baru. Biasakan orang Farisi yang menang-menangani orang Yahudi. Dalam hidup kita juga mungkin ada banyak orang yang tidak suka melihat kita ketika kita berubah di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang senang, dulu dia kawanku sekarang enggak. Dan itu biasa saya pikir. Tapi bagaimana Tuhan menjadi kekuatan kita, Tuhan menjadi yang membuat kita menjadi benar. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Seolah-olah dia kan seperti hakim ini. Dia dibawa kepada orang-orang Farisi, ayat 11. Adapun hari itu waktu Yesus mengambil tanah dan melihatkan mata orang itu adalah hari Sabat. Nah, ini masalahnya. Karena hari Sabat dalam pengertian orang Farisi kan hari Sabat itu tidak boleh bekerja. Memelihara mata orang, menyembuhkan orang itu bekerja bagi mereka. Tetapi itu ditebas oleh Tuhan. Tuhan tidak peduli. Yang penting nama Tuhan dimuliakan, kemuliaan Tuhan hadir di sini. Bukan lagi persoalan Sabatnya. Sekalipun ada banyak yang tidak suka. Ya. Ya, ayat yang ke-15. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, Bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab dia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Pro dan kontra biasanya terjadi pro dan kontra di antara mereka. Dan itu gak jadi persoalan. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Kasih Tuhan dinyatakan. Setiap tindakan, setiap keputusan kan ada yang pro dan kontra. Ada yang orang yang suka. Ketika kita memilih jalan hidup kita bersama dengan Tuhan, saya yakin ada juga yang gak suka. Pasti itu. Apalagi kawannya sudah sohibnya dari dulu. Karena saya juga mengalami hal itu. Saya yakin teman-teman juga akan mengalami hal itu. Ketika kita merubah cara hidup kita, ketika kita mengerti bahwa Tuhan sudah memilih kita, ketika kita tahu bahwa hanya dalam Yesus ada keselamatan itu, kita berubah cara hidup kita, pasti ada orang yang suka. Tapi ketika kita melihat bahwa hidupku ini sudah ditebus oleh Tuhan, maka ketaatan itu akan muncul. Ada pilihan dalam hidup ini. Dan dia sendiri mengaku dalam itu. Ketika terjadi pertentangan tadi, ayat yang ke-17, lalu kata mereka pula kepada orang wanita itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah melahirkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang. Padahal orang Farisi tadi tidak mungkin menilai Tuhan, karena dia menemukan bersama. Yang mengalami kan yang buta ini, ada perubahan dalam hidupnya. Ketika mungkin orang tidak suka kepada kita memilih Yesus menjadi Tuhan kita, kan kita yang merasakan anugerah keselamatan ini, bukan orang lain. Artinya ada tindakan kita bahwa kita meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dosa kita Tuhan selesaikan, maka perlu ketaatan dan pasti ada tantangan. Bagaimana kita menjalin hubungan itu? Tentu harus taat kepada Tuhan. Tentu harus datang kepada Tuhan. Ketaatan itu sangat dibutuhkan hidup di bumi ini, karena pandangan ke depan akan semakin banyak. Sikap ini tadi juga ditunjukkan oleh orang itu. Ia berani mengatakan. Saat ke depan akan dilanjutkan bagaimana orang bertanya kepada orang tuanya kan. Karena ini hanya sampai ayat ke-17. Saya kira ini teman-teman yang bisa saya bagikan. Teman-teman nanti boleh menambahinya yang mendapatkan berkat. Baik, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur ketika kami menyerahkan hidup kami kepada, ketika kami taat akan perkataan, maka pasti ada terjadi perubahan yang lebih baik dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang bisa melepaskan kami dari segala kesusahan hidup kami. Hanya saja kami taat akan perkataan. Terima kasih Tuhan, Kau yang meneruskan setiap perkataan dalam hidup kami. Terpuji dan termulia Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur untuk firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Ada Allah yang menyembuhkan seorang laki-laki yang dari lahir sudah buta, hanya menggunakan air liur yang menjijikan versi kita, tapi boleh sembuhkan. Tapi saya ketika Tuhan melakukan itu, ya mungkin karena orang butanya nggak melihat, makanya dia tidak melihat. Tapi yang saya pahami, ya ketika Tuhan mengerjakan sesuatu yang orang yang diberikan tindakan juga harus punya respon. Ini cara pikirkan dia. Jadi ketika Tuhan mengoleskan air liurnya di matanya, dia juga bilang pergilah gitu. Orang buta itu pergi dan dia bisa melihat kembali. Jadi ada kasih Tuhan yang dinyatakan. Aku juga merespon kasih yang Tuhan berikan. Walaupun bisa jadi tanpa kita respon pun Tuhan bisa mengerjakan sesuatu. Maksudnya seperti itu ya. Ada juga orang yang hanya Tuhan yang bekerja, seperti perempuan yang anaknya mati itu gitu. Ada Tuhan yang bilang bangun, dia udah bangun. Tapi dalam versi ini saya pahami bahwa ya Tuhan dan orang buta itu melakukan bagiannya masing-masing. Dan ada perbuatan ajaib, ada perbuatan besar yang Tuhan nyatakan, dan ada orang-orang yang tidak suka, tapi biarlah Tuhan yang dimuliakan. Kita akan sampai kepada ruang kesaksian. Hari ini ada kaum ibu, tapi akan, ya walaupun ada banyak kaum ibu, tapi kita akan batasi ya. Hari ini kita akan berikan 2 kaum ibu yang akan bersaksi. Siapa saja di antara kita yang sudah mempersiapkan, boleh dipersilahkan. Tapi sebelumnya kita puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 23. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira di dalam Dia, karena Allah sudah melakukan perkara yang besar, perbuatan besar dalam hidup.
bersyukur kepada Tuhan ya, oleh karena ya saya bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja begitu. Yang pertama ketika Ika kemarin tiba-tiba disuruh pulang ya seperti itu ya, karena pelantikannya akan segera dikerjakan itu tiba-tiba berjalan begitu. Dan ada banyak sebenarnya hal-hal yang tidak bisa kami pikirkan begitu ya dengan situasi yang ada. Apalagi waktu itu situasinya kan mau lebaran begitu, dia harus pulang ketika tinggal beberapa hari lagi waktu pelantikan itu dikerjakan gitu, dan ikat sangat sulit untuk mendapatkannya gitu, dan dia sudah kacau gitu ya, maksudnya dia telepon sambil menangis bagaimana ini begitu. Jadi dia sendiri ya, dia berupaya mencari informasi dari mana dia bisa dapat tiket gitu, sampai harus via Malaysia begitu, sampai ada yang bilang ke Nias begitu. Tapi tetapnya ya saya syukuri ya, kami bisa masih tenang dalam situasi itu dan tetap bisa mengatakan berdoa saja, apapun bisa Tuhan buat. Seperti itu yang kami katakan kepada dia, dan memang di luar apa yang kita pikirkan Tuhan bisa buat memang. Itu yang saya syukuri. Ya ada dari pesawat dari Bali itu masih ada seatnya yang masih kosong, transit di Jakarta itu yang bisa dia bisa membawa dia sampai ke Kuala Namu, dan akhirnya itu tidak menghalangi jadwal yang sudah ditentukan dari pihak ini ya, kabupaten waktu itu yang mengadakan pelantikan itu. Itu satu menjadi ucapan saya secara pribadi bersyukur ya, iya ya benarlah gitu, semakin menambah itu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan itu memang jauh lebih dahsyat daripada yang lain seperti itu. Itu kan di luar dugaan, itu bisa ada tiket yang saya dapat waktu itu dengan situasi penerbangan itu yang sudah full gitu, karena itu memang tinggal beberapa hari H- berapa kemarin dia dapat kabar itu, karena itu situasinya lebaran ya seperti itu. Terus yang kedua, ketika kami kemarin di libur lebaran itu pulang kampung, ya saya juga bersyukur ya bisa berbicara di tengah-tengah keluarga besar, walaupun itu pribadi-pribadi ya kami bisa berbicara seperti itu. Saya bersyukur begitu, karena selama ini sebenarnya saya di tengah-tengah keluarga itu saya orang yang tidak banyak bicara. Ya, saya tidak suka mencampuri, dalam tanda kutip ya, mencampuri urusan keluarga apalagi berhubungan dengan harta. Saya tidak mau itu. Ya. Walaupun saya sebenarnya punya kapasitas di situ menurut saya, tapi saya tidak mau itu. Gitu. Maka ketika kemarin kita mendapat sudah dibagilah seperti itu ya di bulan 1 kemarin, kami kan nggak langsung mengerjakan sampai bulan 4 pun ini kami tidak ada mengerjakan itu gitu. Maka mereka sendiri lah yang ambil masih hasil yang ada di ladang yang sebenarnya sudah diserahkan ke kita gitu. Bagi saya itu tidak terlalu masalah begitu. Maka ketika kemarin sudah dibagikan, adik saya kembaran Mina yang kemarin sudah meninggalkan dapat dia mereka, dia juga punya anak begitu. Suaminya itu tidak terima dengan bagian itu. Jadi dia bilang dia tidak mau begitu, ini kami lewat telepon gitu. Maka kemarin saya berpikir saya harus menyatakan ini dengan pulang. Kalau lewat telepon pasti dia juga tidak terima. Maka waktu pulang kemarin saya memang mengkhususkan datangnya. Ya, secara ini sebenarnya secara tiket dia harus datang, tapi saya enggak mempertahankan itu. Saya harus datang, saya harus menjumpai dia begitu ya. Jadi kami menjumpai dia memang pertama ke situ. Ya, saya sengaja melewatkan rumah abang saya, walaupun seperti apa konsepnya tentang itu, persepsinya saya enggak memperdulikan itu. Kami datang dan menyatakan ya sebenarnya apa yang sebenarnya. Kalau kamu memang mau mengerjakan itu, ya hari ini kerjakan. Jangan nanti dan kalau tidak mau bilang juga tidak mau. Hanya itu yang kami minta ketika kami datang ke sana. Dan akhirnya dia mengiyakan. Telepon dia bilang kan nggak mau, karena dia nggak seperti yang dipikirkannya yang dia dapatkan begitu. Dan kami menyatakan ya akhirnya dia mau. Tapi jangan cuma dibilang iya, tapi harus juga dikerjakan. Nanti kami lihat kalau nggak dikerjakan ditarik kembali. Saya memang tegas.
dengan tegas berbicara kepada dia gitu. Karena ya secara ini keluarga kami pun sebenarnya nggak terlalu ini juga dengan dia gitu. Karena memang selama ini pun katanya dia kurang ini, ya bekerja pun kurang greget gitu ya sebagai kepala keluarga seperti itu gitu. Waktu adik saya pun masih hidup, ya katanya ya dia cerita ya, karena saya kan nggak menyaksikan juga langsung, kami kan nggak bersama-sama juga begitu. Ya seperti itu. Ya jadi keluarga saya sebenarnya, keluarga kami sebenarnya udah nggak terlalu serap lagi dia. Tapi bagi saya itu nggak apa ya, nggak menjadi ini juga gitu. Saya harus tetap menyatakan apa yang baik, apa yang benar. Iya, kebenaran juga tetap harus diberitakan padanya. Seperti itu gitu. Jadi akhirnya kami bisa bicara, dan kemudian kami juga pergi ke rumah abang saya yang paling di atas saya begitu. Dia juga sebenarnya ya ada rasa kecewanya begitu ya dengan keluarga besar ini begitu, dan dia menyatakan itu, dan disitulah saya bisa bicara memang dengan keluarga ini begitu ya. Karena selama ini kan banyak sebenarnya ketika warisan dari orang tua itu dibagi, hari ini keluarga ini sebenarnya, keluarga besar kami sedang tidak baik-baik saja. Ya, saya katakan ini ya, sedang tidak baik-baik saja oleh karena yang merasa yang ini begini, nggak tahu lah seperti itu. Saya hanya mendengar, menerima apa yang mereka sampaikan. Saya tidak mau berkomentar. Ya, saya tidak, karena saya tidak persis tahu seperti apa masalah itu. Seperti itu. Jadi maka ketika kami pulang ke sana, ya mereka berbicara juga. Saya berbicara dengan abang saya dan juga edak saya seperti itu. Saya yang bicara. Abang waktu itu diam aja, karena memang itu nggak kapasitasnya itu bicara begitu. Jadi saya menyatakan apa yang saya mengerti, apa yang benar saya katakan kepada mereka. Selama ini saya nggak pernah ngurusin keluarga ini, saya nggak pernah mengurusin harta apapun, saya nggak pernah campur. Tapi dalam hal ini saya harus bilang sebenarnya keluarga kita sedang tidak baik-baiknya dengan setelah orang tua nggak ada, setelah dibagi apa, harusnya kita bersyukur seperti itu dengan apa yang diberikan, bukan seperti ini. Karena abang saya bilang nggak punya apa namanya, nggak bersaudara, nggak apa-apa. Oke, itu kau ngomong, saya sampai begitu bicara dengan dia. Saya menyatakan iya seperti itu sudah baiknya kita pikirkan seperti itu. Dia bilang sama edak saya bilang begini, iya benar, kurasa kalau kita pun ditanya, nggak ada dari kita ini yang memikirkan yang tidak baik di tengah-tengah keluarga kita. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya kita tahu hatimu, hati kita semua. Itu tujuan Tuhan, makanya seperti ini. Saya berani mengatakan itu kepada apa? Akhirnya saya bilang, iya benarnya apa yang kau katakan itu. Dia bilang seperti itu. Jadi saya bilang, saya minta inilah, janganlah kita. Kalau ada masalah pun diselesaikanlah. Saya memang berbicara dengan terus terang di situ dengan mereka, abang saya dan juga tidak saya, dan mereka memang mendengar ya, artinya dalam tanda kutip nggak ngeyel gitu dengan apa yang saya katakan begitu, dengan apa yang kami katakan seperti itu. Jadi saya minta lah, artinya kalau ada masalah kan bisa diselesaikan, hanya memang ada saya bilang nanti itu butuh waktu, nanti selesainya itu dia jawabnya sama saya, seperti sama kami begitu. Jadi ini yang apa ya, saya bersyukur ya, maksudnya selama ini memang itu yang saya jaga, supaya lewat hidup kami bisa diterima, artinya apa yang kami katakan itu bisa diterima gitu loh. Jadi kalau selama ini saya nggak pernah mengurus siapa itu, hari ini mereka memang lihat itu. Saya bilang gitu, saya kan nggak pernah urusin apapun seperti itu ya, masalah harta saya nggak pernah urusin kan. Kalian lihat kan tuh, iya memang mereka akui seperti itu, sehingga apa yang kita bilang ketika ada masalah seperti ini mereka masih menerima. Itu yang saya syukuri. Apa yang kita katakan mereka nggak tanda kutip ngeyel gitu kan, entah seperti apa dibilang sama aku gitu, nggak ada seperti itu. Itu yang saya syukuri. Dan ketika juga bicara dengan adik saya waktu itu di kampung gitu ya, ini berbeda dalam waktu yang berbeda ini. Kita bicara karena Bapak si Glory Kembaran Mina itu kan datang mau menyatakan bahwa dia siap mengerjakan ladang itu, dia juga harus menyampaikan itu, dia juga akhirnya mau. Kalau dan di situ masih ngeyel juga suaminya adik saya ini gitu. Dia bilang sama
adik itokku gitu yang di bawahku itu mau dinanya juga mau putih juga di sini seperti itu. Dan kita di sini mau ngomong baik-baik seperti itu. Kamu jangan kayak gitu. Ya saya lah jadinya yang di situ yang jadi apa? Kita mau bicara baik-baik di sini. Seperti itu gitu yang terjadi pada waktu. Kau nggak usah kayak gitu ngomong. Kau pun Pak Glory, kau diam aja. Kalau memang udah itu kau sampaikan, udah kau akui aja. Kita di sini mau menyelesaikan masalah, bukan mau menambah masalah seperti itu. Sampai kayak gitu aja saya ngomong yang di atas mina begitu ya. Jadi saya lah yang menenangkan di situ supaya memang yang baik gitu loh. Jadi saya bersyukur begitu. Sekali lagi memang lewat situasi yang ya saya nggak ceritakan mau semua yang saya ceritakan. Itu yang saya syukuri ya. Akhirnya saya berbahagia bisa menyatakan, bisa menemui ya walaupun satu-satu saudaraku ini bisa kutemui. Tapi akhirnya baik yang aku lihat. Memang kemarin saya punya apa ya rencana untuk ya saya mengajak saudara-saudara ini makan bersama. Memang itu masih dalam rencana kemarin. Saya juga sudah bilang sama supaya kami bisa dikumpulkan karena yang satu dengan yang lain itu sedang tidak ini gitu loh seperti itu. Jadi ini saya bersyukur ya ketika ya saya pun bisa sampai pada titik ini. Sekali lagi bukan saya bilang bukan karena saya tapi karena Tuhan. Saya katakan juga itu kepada mereka seperti itu. Bukan karena saya. Kalau dengan keinginan dan saya sudah kayak suami adik saya sudah saya ampari itu kira-kira seperti itu yang keluar dari mulut saya. Sudah saya apa? Karena memang menjengkelkan cara dia. Dikasihkan syukur. Sebenarnya dia ingat saja pun sudah syukur. Karena adik saya kan ada lagi sebenarnya gitu. Tapi itu tidak syukur gitu. Tapi ya saya bersyukur masih bisa menguasai diri, masih bisa bicara dengan baik dengan dia dan akhirnya memang ketika seperti itu dia bisa melihat seperti apa kasih kita kepada dia gitu. Kalau sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, ya kalau keluargaku semua abangku, adikku udah nggak ini lagi, udah biar aja, udah seperti itu ngomong semua. Hanya aku aja yang masih memikirkan ini gitu. Supaya sekali lagi supaya dia melihat Tuhan dan mau datang dan itu nanti dia juga sampai kepada Tuhan. Itu aja memang apa catatannya cuma itunya. Kalau enggak dengan emosi saya bisanya sama abangku sama edakku itu bisa saya ngomong apa gitu. Tapi ya saya nggak mengerjakan itu karena supaya nama Tuhan dilihat oleh mereka, supaya nama Tuhan dia mulia juga lewat hidup kami gitu. Yang mengatakan diri orang percaya di belakang mereka ya seperti itu. Jadi ini yang bisa saya saksikan. Saya bersyukur ya di tengah-tengah keluarga besar seperti itu ya. Tadi saya bersyukur juga oleh karena ya saya melihat perbuatan Tuhan juga dalam hidup keluarga yang melalui ikatannya seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Satu orang lagi. Saya juga mau berbagi, nampol lagi di sini. Ada punya tahu ibu ya. Ya. Dari satu tadi itu ayatnya begitu panjang ya, 1 sampai 41. Kisah orang pengemis ini yang buta sejak lahir ini menjadi panjang karena bertemu dengan Yesus. Ya. Ceritanya jadi panjang. Kalau kita bertemu dengan Yesus, cerita kita akan menjadi panjang sampai di surga. Kalau nggak sampai ceritanya di surga. Kalau di dunia ini viral ini nggak usah dikejar lah ya. Yang kedua saudara, orang ini lahir buta, ya, dicap lagi sebagai orang berdosa sejak lahir karena dosanya atau orang tuanya, bahkan pengemis. Ya. Tapi Tuhan akhirnya pakai dia menceritakan tentang apa yang Tuhan buat. Saya kira ini indah sekali ya. Siapapun kita, mungkin kita lebih daripada pengemis ini atau tidak sampai seperti pengemis yang buta sejak lahir. Tapi kalau Tuhan mau pakai itu bisa. Dan yang ketiga, murid-murid yang sudah belajar dengan Yesus, konsepnya masih keliru gitu ya, menganggap orang ini lahir buta itu karena dosanya orang tuanya gitu ya. Ini kalau murid-murid nggak diajar secara utuh, tuntas, begini konsepnya, salah. Maka itu Yesus luruskan ya, bukan dosanya, bukan dosa orang tuanya. Itu perlu lagi mereka belajar. Jadi murid itu harus belajar sampai tuntas. Kalau enggak nanti akan berbahaya. Oke? Saya percepat ini karena acara nanti paling tidak 10.15 nanti kita berangkat dari sini ya. Baik, saya akan sampaikan pengumuman dan doa kita hari ini. Ada banyak ibu tadi mau cerita lagi? Ayo cerita. Oh, nanti di sana ya.
atau di ataupun saya kasih waktu. Nanti saya akan beritahukan. Oke, kita lihat pengumumannya. Yang pertama kegiatan kita minggu ini kegiatan doa dan doakan ibadah permulaan anak yang sedang berlangsung kita dan anak-anak. Di sini juga ada nanti persekutuan pemuda remaja selesai ibadah ini, dan ada PI di Semangat Baru Rizki, ada PI juga di Sugi Waras, dan tentunya malam hari ada Paskah PI PKN Bulan Sebut. Ini kita doakan, kita akan siapkan juga hal-hal yang perlu bagi kita yang ikut dalam tim yang berangkat. Nah, Senin besok ada persekutuan doa dan training pelayan. Remaja tidak ada belajar ya. Hari Rabunya ada misi rumah pelajar, dan Jumat ada ibadah Paskah dan pertemuan kudus di pos Langkat. Digabung kita dengan pos Langkat, Bogor dan Sespati di jam 9 pagi ya. Dan satunya itu persiapan ibadah dan latihan musik. Nah, yang kedua, bagian B, kita berdoa bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Apa yang sudah kita dengar saat itu juga dari sharing tadi ya, kita bersyukur hari itu ya. Dan doakan juga untuk pelayan yang akan melayani minggu depan. Ini tiap hari maunya kita juga berdoa untuk mereka. Yang kedua, doakan persekutuan remaja setelah ibadah ini selesai. Lalu yang ketiga, cara doakan Paskah dan PIKKR yang kita lakukan hari ini di Semangat Baru ya, jam 2:30 nanti ada di Sugi Waras, dan jam 7:30 malam itu di Laut Tebu. Nah, itu kita doakan. Dan tanggal 18 itu hari Jumat Agung ya, ada Paskah, dan juga sekaligus ada perjamuan kudus dalam Paskah ini. Ini kita melangkah. Jadi kita persiapkan apa yang perlu dipersiapkan, khususnya kita akan persiapan dari jemaat untuk mengikuti perjamuan kudus dalam Paskah Jumat Agung ini. Nah, lalu pada tanggal 24 ada Paskah anak kami sembilan dan sekolah minggu. Ini gabung mereka kita mengangkat. Dan tanggal 1 Mei tentunya kita ingat ada Paskah anak sekolah minggu di Panti Asuhan Bisa, ini kita doakan. Dan terakhir nomor 5 kita doakan untuk pembangunan gereja dan usaha gereja yang akan kita pergunakan untuk pembangunan ini. Itu saja sebagai topik doa kita. Umumnya kita doa bersama-sama, tapi saya pimpin dalam doa ini. Mari kita berdoa. Betapa baik Tuhan yang mengasihi kami, menyelamatkan dan memeliharakan. Hal itu membuat kami mengingat akan betapa besar arti hidup ini. Engkau Allah berkarya dalam hidup orang-orang percaya, sehingga orang percaya hidup tidak sia-sia. Kami ada di sini bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam ibadah ini ada penggembalaan, di mana Tuhan menggembalakan kami lewat firman Tuhan, lewat hamba Tuhan, lewat anak-anak Tuhan, sebagaimana yang Tuhan inginkan supaya kami bisa menjadi orang yang beriman, bertumbuh, bahkan kami benar-benar bisa menjadi orang yang berbuah dan berkembang. Setiap orang yang Tuhan pakai dalam ibadah penggembalaan ini, Tuhan sudah berarti. Pada saat itu ada sharing, bahkan ada firman Tuhan yang disampaikan. Kami berdoa supaya semua ini menjadi sukacita kami ketika ada dalam ibadah ini. Bahkan setiap orang yang ikut dalam pelayanan, Tuhan juga yang menolong mempersiapkan supaya kami melihat bahwa pelayanan yang dilakukan ini adalah untuk Tuhan, untuk memberkati sesama. Untuk minggu depan ada orang-orang yang Tuhan siapkan juga, agar Tuhan perlengkapi dengan sukacita, dengan kuasa, bahkan dengan kasih yang besar, sehingga apa yang dilakukan dalam pelayanannya itu memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi bagaimana dalam satu minggu ini Tuhan menyertai kami. Kami ingat ada persekutuan pemuda remaja, selesai ibadah ini Tuhan juga menolong mereka dalam bersekutu, saling menunjukkan kasih dan iman mereka, supaya mereka memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan di masa muda mereka, supaya mereka tidak putus asa menghadapi hari-hari yang akan mereka lalui. Tuhan, kami juga berdoa untuk Paskah PI dan KKR yang kami lakukan. Bagaimana kami hari ini Tuhan percayakan untuk membawa kabar baik di Semangat Baru, meski bersama dengan tim
Tuhan kiranya menolong mempersiapkan kami, memberkati kami. Juga jemaat yang ada di sana, yang sekarang ini mereka sedang beribadah, dan mereka menantikan kabar baik yang Tuhan percayakan kepada kami, dan hati mereka terbuka untuk itu, dan akhirnya mereka mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ini doa kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan PI di Sugiwaras. Setiap 2 minggu sekali mereka tim dari sini berangkat. Tuhan tolong mereka dalam perjalanan, dalam pelayanan, bertemu dengan keluarga Bapak Nomi, bertemu dengan masyarakat yang ada di sana. Tuhan memakai mereka ini untuk menyatakan kasih dan kebenaran dari Tuhan. Lindungi mereka juga ya Tuhan. Ini doa kami. Bahkan ketika mereka kembali pun dari tempat itu, Tuhan tak menyertai. Dan pada malam hari ini kami ada Paskah PI dan KKN Lotok pun. Kami ingat bagaimana rencana Tuhan bagi jemaat dan bagi orang-orang yang ada di daerah itu, supaya mereka bertumbuh dan mengenal Tuhan. Kami rindu melalui Paskah malam hari ini, nama Tuhan akan diperdengarkan. Anak-anak Tuhan akan berbagi, menunjukkan cinta kasihnya kepada Tuhan melalui pelayanan ini. Berkati setiap kami yang ikut serta dalam tim ini ya Tuhan. Ini doa kami. Kami juga berdoa untuk tanggal 18 ada Paskah jemaat di pos Tanjung Langkat, gabung dengan pos ini dan juga dengan pos Pohor. Kami juga melakukan perjamuan kudus di sana. Mohon Tuhan menolong memberkati setiap rencana dan pelayanan ini. Bahkan jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus, mereka bisa melihat dan mengalami sukacita besar ketika mereka memiliki iman itu, sehingga perjamuan ini menjadi berarti. Berkati setiap orang yang ikut serta dalam pelayanan ini Tuhan. Bahkan ada Paskah anak kami gembira di Tanjung Langkat pada tanggal 24 April ini. Tuhan juga persiapkan bagaimana guru-guru sekolah minggu, guru-guru kami gembira ikut serta mempersiapkan semuanya, bahkan anak-anak yang melayani, supaya mereka mengalami sukacita besar di saat Paskah ini. Juga untuk Paskah anak sekolah minggu di Bakti Asuhan Binjai yang kami rencanakan juga pada tanggal 1 Mei. Tuhan juga yang mempersiapkan semuanya, sehingga apa yang kami lakukan itu bisa menunjukkan kasih dan Injil yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, sehingga mereka yang menyambut kehadiran kami, mereka menyambut Tuhan sendiri. Ini doa kami. Kalau ada persembahan yang Tuhan berikan kepada kami dalam ibadah ini, itu kami tunjukkan dalam ibadah ini. Persembahan yang Tuhan berikan itu tentunya adalah supaya kami memuliakan Allah lewat semuanya. Karena itu kami percaya apa yang kami miliki adalah berasal dari Tuhan. Berkati setiap orang yang ikut serta dalam pelayanan persembahan khusus untuk Paskah dan PI serta KKN ini doakan. Tuhan kami juga berdoa untuk pembangunan gereja, di mana tempat ini kami merencanakan pembangunan itu dan berusaha bagaimana supaya kami bisa melakukannya dengan orang-orang yang Tuhan khususkan, dengan ahli-ahli yang ada, dan tentunya dengan dana yang secukupnya. Kami bermohon supaya Tuhan mengatur, memimpin, menguasai kami semua sehingga bisa dengan satu hati mengerjakan apa yang baik untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingat bagaimana ada saudara kami, kakak ini yang bersyukur karena perbuatan Tuhan yang ia lihat lewat anaknya Ike, dan juga dia bersyukur karena perbuatan Tuhan yang bisa ditunjukkannya di tengah keluarganya. Tuhan memberkati saudara kami ini supaya sukacita dan kasih dari Tuhan terus melimpah dalam dia. Berkat juga keluarganya dan juga keluarga besar ketika mereka melihat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan itu. Ini doa kami. Dan juga kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah yang akan mempersiapkan kami ketika hamba Tuhan yang mempercayakan hari ini akan mengajar kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Pasangan Ginting. Sebelumnya kita akan puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 267. Diriku pandang salibnya,
yang diberkati. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Dan sebentar ini, inilah saatnya bagi kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang mengajari kami, supaya kami juga bisa bertambah di dalam pengertian akan kebenaran itu. Sehingga semakin kami melihat betapa besarnya, betapa baiknya Engkau, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita belajar dari firman Tuhan dari Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Di sini ada tema yang diberikan kepada kita, Adam dan Kristus. Iya. Dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 kita baca bersama. Saya dahulu ayat yang genap dan ayat yang ganjil nanti bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu. Kita mulai. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguhnya, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambar Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan gambaran Adam, sebab
Yesus Kristus. Dan kasih karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghakiman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, terima kasih. Dari firman Tuhan ini kita bisa melihat ya. Kemarin yang saya renungkan seperti ini. Kita harus mengenal siapa kita. Artinya dari mana kita, sehingga Allah itu perlu memberikan pembenaran atas kita. Kalau kita ini adalah secara jasmani, kita keturunan dari Adam. Dan di sini dikatakan sebab itu sama seperti dosa yang telah masuk ke dalam dunia oleh karena satu orang. Jadi kita yang ada hari ini mengalami dosa, ada di bawah kuasa dosa itu oleh karena satu orang. Iya. Dan dilanjutkan di ayat berikutnya itu tadi, sifat dosa itu dia menjalar. Kalau di bahasa Karo di sana dikatakan mengkenai. Saya baca ya bahasa Karo ayat 12. Dosa engkau mengenai krina manusia ibas doni enda arah sekala manusia. Jangan dosana maba kematian. Jadi jelas bagi kita bahwa oleh karena mengkenai itu artinya kan seperti yang di bahasa Indonesia tadi menjalar. Oleh karena Adam yang berbuat dosa, kita yang hari ini adalah keturunannya itu akibatnya ada. Sehingga kita juga mengalami kuasa maut itu. Jika kita bisa melihat bagaimana Adam ketika mereka ada di Taman Eden, apa sih dosa yang membuat mereka itu tidak menghormati Tuhan? Ketika kita melihat bagaimana Hawa itu ya, ketika punya keinginan untuk sama seperti Allah, seperti yang dikatakan oleh ular itu kepadanya. Dia katakan, jikalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Allah. Seperti itu ya. Nah, keinginan untuk sama seperti Allah itulah yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Jadi coba mari lihat ke dalam diri kita. Apakah ada keinginan-keinginan di dalam aku yang membuat aku juga bisa hidup di dalam dosa aku selama ini? Sehingga kita bisa melihat bahwa dosa yang diturunkan oleh Adam itu sampai hari ini tetap berkuasa di dalam hidup kita. Keinginan untuk bisa menjadi lebih itu tetap ada. Kita bisa mengoreksi masing-masingnya. Apakah seperti itu ketika aku belum bersama dengan Tuhan? Jadi ini bisa menjadi latar belakang aku di hadapan Tuhan sebelum aku percaya. Aku punya mau kepentinganku aja yang didulukan seperti itu. Iya. Kalau di sini kalau kita melihat bagaimana
Adam dan Hawa itu tidak percaya kepada perkataan Tuhan itu, oleh karena ada keinginan mau seperti Allah itu, dosa yang demikian tetap menjalar. Dan upah dosa adalah maut itu juga tetap dialami oleh manusia yang menjadi keturunan Adam. Artinya relasi, atau tadi kalau ada menjalar itu berarti ada akarnya. Kita ini adalah cabang-cabang ataupun tunas-tunas yang tumbuh dari dosa Adam itu. Kalau kita melihat, benarkah seperti itu? Benarkah dosa yang dialami oleh Adam itu masih ada sampai hari ini? Ya, gak usah jauh-jauh ya. Ketika kita melihat ya aplikasinya di dalam kehidupan, adakah orang tua yang mengajarkan anak yang masih kecil untuk melakukan dosa? Saya rasa tidak. Adakah orang tua, oh nanti kamu marah-marah ya, kamu nanti cengeng ya, kamu nanti waktu orang itu datang kamu rewel ya? Saya rasa tidak ada demikian. Tapi kenapa realitanya sampai hari ini itu ada? Terbukti firman Tuhan ini katakan bahwa dosa itu menjalar, ada relasinya, ada hubungannya sampai hari ini. Kalau di dalam ayat berikutnya tadi dikatakan sampai kepada keturunan Musa, dosa itu masih berkuasa. Bukan hanya sampai keturunan Musa saja, sekalipun kita tidak berbuat dosa seperti Adam itu, sampai hari ini dosa itu tetap ada. Dosa itu tetap menjalar, dosa itu tetap relasinya itu sampai hari ini tetap ada. Nah, inilah kita ataupun orang-orang yang ada di bumi ini yang dilahirkan melalui Adam itu tetap orang yang berdosa. Iya. Jadi akibat dosa itu kita tidak bisa melawan dengan kekuatan kita sendiri. Akibat dosa itu kita tetap ada di bawah kuasanya. Dan yang paling finalnya ya, akhirnya yang paling mungkin ditakuti ataupun yang akhir dari semua akibat dosa itu adalah neraka, penghukuman kekal itu. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, dengan kasihnya yang besar itu, Allah merencanakan keselamatan kepada semua manusia yang lahir dari Adam itu. Allah tidak membiarkan setiap manusia yang dilahirkan Adam itu kepada maut. Dengan rencana, ya, kalau di sini ada dikatakannya Yohanes 3 ayat 16 itu. Dengan rencana kasih Allah yang besar itu, Allah merencanakan. Ya, kalau di dalam ketika Adam masih berdosa itu juga kita bisa melihat ya bagaimana pemeliharaan Allah yang menjaga Adam dan Hawa ketika mereka mau menutupi tubuhnya dengan daun-daun itu kan usahanya. Tuhan bisa menggantikan itu. Nah, ketika itu juga Allah sudah sebenarnya merencanakan akan keselamatan, akan kenyamanan mereka. Nah, sampaikah hati kita ataupun iman kita melihat akan hal ini? Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa pun, Allah sebenarnya sudah merencanakan kasih yang besar itu lewat perbuatannya sendiri yang mengenakan, membuat pakaian yang lebih awet daripada daun-daun tadi. Bahkan Allah juga sudah merencanakan kalau dari keturunan perempuan ini Tuhan akan memunculkan ada tunas yang baru yang bisa mengalahkan maut itu. Jadi betapa baiknya Allah itu. Dengan ketidaktaatan Adam yang membuat manusia sampai hari ini berjalan kepada neraka, tapi Allah tetap merencanakan kasih-Nya itu lewat Kristus. Ya, kalau bisa saya lihat ya dari ayat, kita bisa lompat ya. Saya lompat ke ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelakon
pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Di sana ada dicatat kebenaran. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Iya. Kalau secara pelanggaran yang dikerjakan oleh Adam itu, semua manusia mengalami akibat dosa. Semua manusia tak terkecuali mengalami akibat dosa dan kekekalan itu. Tapi oleh satu pribadi yang dia adalah sumber kebenaran, oleh dia kita bisa dibenarkan. Kalau di dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 itu kemarin kita sudah bisa ingat kembali ya. Kita pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan dari dosa ini tadi. Jadi rencana Allah untuk penyelamatan itu sudah dikerjakan dari awal-awal ketika manusia ini jatuh ke dalam dosa. Iya. Betapa baiknya Allah itu bagi kita. Betapa pemikirannya untuk menyelamatkan manusia ini adalah sempurna. Dia menyerahkan dirinya sendiri untuk mati di kayu salib itu. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Pembenaran di sana berarti ini adalah kata aktif ya. Aktif dari orang yang melakukannya, bukan dari kita yang mengalami dosa itu. Pembenaran itu oleh Allah sendiri yang membenarkan supaya kita bisa hidup. Jadi kalau tadi dikatakan akibat dosa itu adalah upah dosa adalah maut, tapi hari ini oleh karena pembenaran Allah itu aku bisa memiliki hidup. Baik hidup yang di bumi ini, aku bisa melihat Allah itu hidup di dalamku. Kalau minggu lalu itu kan hidupnya diberikannya kepada aku. Aku hidup dengan dia karena dia hidup. Ya. Hari ini juga diingatkan kembali di sini. Ayat 19 saya baca kembali. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Ya. Diulang-ulang oleh karena ketidaktaatan satu orang kita mengalami dosa. Tapi oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Kristus itu, kita bisa menjadi orang benar. Ya. Yang mana kita hari ini? Apakah aku masih keturunan Adam yang masih hidup di bawah kuasa dosa, yang masih hidup upah dosa adalah maut itu menjadi bagianku, atau aku sudah mengalami pembenaran sehingga aku bisa memperoleh hidup, bukan hanya hidup di bumi tapi hidup kekal nanti pun bisa menjadi bagianku. Dan aku hidup di bumi ini, aku bisa hidup benar. Hidup benar ini bisa menjadi kesaksian kita, bisa menjadi cermin bahwa Allah yang menyelamatkan aku itu memampukan aku hidup benar. Masihkah aku menghormati Tuhan ketika ujian aku tidak menyontek? Aku bisa hidup benar. Masihkah aku bisa menghormati Tuhan ketika dunia ini menarik aku untuk mengikut mereka? Masih bisakah aku hidup benar di sana? Nah, ini Allah berikan oleh karena ketaatannya mati di kayu salib itu. Berarti oleh karena pembenaran Allah itu, oleh karena Allah yang sudah membenarkan kita, kita bisa mengalami hidup benar di bumi ini. Sekalipun situasi ataupun dunia ini sangat menarik kita. Mungkin kita punya pengalaman masing-masing di dalam
Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa pembenaran yang diberikan oleh Allah itu memampukan kita hidup benar. Adakah ini terjadi di dalam hidup kita? Ya, kita bisa menemukannya. Betapa baiknya Allah itu. Seharusnya aku tadi yang menjadi keturunan Adam, yang hidup secara garis keturunan tunas-tunas Adam yang mengalami dosa. Oleh karena kasih karunia Allah itu, aku bisa dibenarkan. Satu hal yang sangat penting yang bisa kita lihat di sini juga. Oleh karena ketidaktaatan Adam itu, semua orang mengalami dosa. Tapi pembenaran itu sebenarnya berlaku untuk semua orang. Tapi ada syaratnya. Tetap kepada orang yang mau dibenarkan oleh Allah. Ya. Kalau kemarin itu ya waktu beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu atau tahun lalu, saya ingat kalau di dalam kita sebagai warga surga dan warga bumi, kita pernah belajar matematika semua ya, masalah irisan itu. Kalau kita ini orang-orang yang sudah dibenarkan, sekalipun kita masih hidup di bumi, kalau di dalam sini lingkaran satu ini adalah orang-orang yang di bumi, di sini adalah orang-orang yang saya katakan orang yang di bumi itu keturunan Adam. Yang di sini adalah keturunan orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita masih tetap di dalam irisan ini, di dalam dua lingkaran ini. Kita ada di tengah-tengahnya. Masihkah hati kita, mata kita tertuju kepada keturunan Adam tadi yang terus menggerogoti ataupun menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa? Kalau kita di dalam irisan itu, ketika kita melihat ke kanan contohnya ya, betapa besarnya Allah yang sudah menyelamatkanku. Kalau kita melihat akan hal ini, pasti kita mikir untuk melakukan dosa. Pasti kita mikir untuk tetap mau mengikut apa kata dunia ini, supaya kita bisa hidup benar. Ya. Jadi kalau karena dosa Adam itu secara keseluruhan orang mengalami dosa, tapi pembenaran itu hanya berlaku kepada orang yang mau beriman kepada Kristus Yesus. Kalau tadi di dalam saat teduh kita bisa melihat ya, bagaimana orang-orang Farisi itu yang menyatakan bahwa oh Yesus itu orang berdosa. Mereka tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu bisa melakukan itu oleh karena dia adalah Allah. Padahal mereka hidup di dalam Taurat. Pengertian mereka tentang Allah itu tidak ada, sehingga mengatakan Yesus itu orang berdosa. Mana mungkin orang berdosa mampu melakukan ini? Jadi kita bisa melihat di dalam keturunan Adam dan Kristus itu, kita bisa melihat diri kita, yang mana aku hari ini. Nah, kalau di dalam ayat 20 itu dikatakan di sana, saya baca yang B-nya saja ya. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bagi saya pribadi ini sangat berkesan, karena ketika kita melihat, aku ini orang yang berdosa Tuhan, aku ini yang seharusnya dibuang ke neraka itu, tapi oleh karena kasih-Mu itu aku mengalami kasih karunia yang sungguh besar. Kalau hanya satu aku ingat dosaku, berarti kasih karunia yang aku alami itu hanya sedikit. Tapi ketika aku merasa bahwa akulah orang yang paling berdosa, seperti perkataan Paulus, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kita lihat bagaimana hidup Paulus di dalam pelayanannya. Semakin banyak kasih karunia yang dialaminya bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita juga di hadapan Allah, aku melihat bahwa diriku ini keturunan Adam yang perlu diampuni, keturunan Adam yang sangat banyak di dalam dosa itu. Aku bisa melihat bahwa berkelimpahan kasih Allah itu bagiku. Bisakah Bapak Ibu, saudara-saudara semua melihat akan hal itu? Betapa berlimpah-limpahnya kasih-Mu itu bagiku, Tuhan. Sebenarnya aku nggak layak, aku nggak
supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, demikian juga kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sudahkah ini menjadi iman kita? Kalau oleh karena dosa itu kita mengalami maut, demikian juga karena kasih karunia itu kita bisa mengalami kebenaran untuk hidup kekal. Tetap pembenaran itu oleh Yesus sendiri. Kita dibenarkan oleh Yesus sendiri sehingga kita bisa hidup benar. Kita bisa masuk ke dalam hidup kekal yang Tuhan sudah sediakan. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita lihat di dalam hal ini ya. Ketika aku menjadi keturunan Adam itu, aku hidup di dalam dosa. Kuasa dosa itu ada di dalam aku. Upah dosa adalah maut, itu menjadi bagianku. Tapi oleh karena kasih Allah yang besar itu, aku bisa dilimpahi oleh kasih karunia. Kalau bisa kita lihat di dalam warta kita di sana bisa dikatakan ya, bagian B, bagian 2 ayat B, pembenaran orang berdosa dalam Yesus yang telah mati di kayu salib, manusia dibenarkan. Yang C-nya, manusia yang dibenarkan itu, manusia yang dibenarkan diberi hidup dan berkuasa, dan ada kuasa hidup dalam anak-anak Allah. Sudah adakah kuasa kita menjadi anak-anak Allah itu? Anak-anak Allah yang bisa bangga melihat Yesus menjadi Bapaknya, sehingga ketika diperhadapkan dengan dosa itu dia bisa, tidak, aku tidak lagi menjadi bagianmu. Aku bisa menang melawan ini. Jadi kita bisa hidup benar. Ya. Nanti bisa kita lihat ya di rumah, bisa kita renungkan kembali. Kalau aku ini adalah keturunan Adam Tuhan, mungkin aku akan mengalami maut itu. Tapi oleh karena kasih karunia itu, aku bisa diselamatkan, aku bisa dibenarkan dan mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya, ini aja yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Oleh karena pembenaran-Mu ya Tuhan, kami bisa hidup benar di bumi ini. Sekalipun kami hidup di dalam dunia ini, banyak yang menarik kami, banyak yang membuat kami tidak berpihak kepadamu. Tapi oleh karena kasih-Mu yang besar itu, kami bisa berpengharapan hidup di dalamnya. Kami bisa menang ketika ada hal-hal yang menarik kami. Ini semua juga oleh karena Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sudah membenarkan kami dari dosa kami, Allah yang sudah memberikan kasih karunia itu kepada kami, sehingga Tuhan kami bisa melihat betapa besarnya Allah kami itu di dalam hidup kami, sehingga semakin hari kami bisa semakin melihat Allah yang menyelamatkan kami dari hidup ini, bahkan hidup yang akan datang juga. Bahkan melewati hari-hari kami pun, kami bisa melihat Allah ada bersama-sama dengan kami. Kami memuji-Mu untuk perbuatan-Mu yang besar itu. Jikalau kami sebentar mau pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau juga Allah yang memberikan kasih karunia demi kasih karunia di dalam hidup kami, sehingga kami semakin melihat Allah yang kami sembah, Allah yang sudah melepaskan kami dari dosa itu, tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menolong kami di dalam semuanya. Tuhan sudah berbicara juga kepada kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang meneruskannya kepada umat Tuhan pada hari ini. Sebentar kami mau pulang, Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Dan damai sejahtera yang daripada Allah itu tetap menjaga hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kepada Allah dipuji.